Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita ketemu lagi bersama dengan Brother Juan dan saya Krismon. Masih dalam tema yang apa? Yang sama, yaitu konflik. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Jadi pastikan jangan ngelewatin yang part 1, 2, dan 3. Dan kita sekarang di part yang keempat. Ini bagian yang paling oke, paling seru, yang paling luar biasa. Oke Ju, silakan. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, dan shalom Kak Krismon. Oke, Hari shalom. ini kita di part terakhir ya, Kak. Iya, part terakhir. Kita di part terakhir dari konflik part 4 gitu ya. Ya, kemarin dari konflik part 1 kita udah bahas ya, Kak ya. Besi menajamkan besi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Iya. Konflik part 2 yaitu hubungan dengan dosa. Iya. Munculnya dosa, Asalnya dosa ya. asalnya konflik berasal dari dosa. Iya, betul. Lalu solusinya, Iya, di part jalan 3. keselamatan di part ketiga yaitu ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Dan sekarang di part 4 ini kita akan membahas bagaimana cara hidup kita yang benar ketika kita menjadi orang-orang percaya. Yes, ya. benar. Ini Kita penting menjadi banget. orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana seharusnya kita menyingkapi dan kita menghidupi kehidupan kekristenan kita. Betul. Gitu. Tentunya bagaimana dengan cara hidup orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi konflik-konflik. Tuh. Nah, langsung buka aja nih kok. Oke, boleh. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yes. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, boleh buka Alkitabnya, boleh buka HP-nya, Alkitab sucinya, HP sucinya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Nah, aku akan bacakan. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Amin. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yes. Ayat yang terakhir, ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan gitu. Jadi kok dari ayat ini, Iya. dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapati ada 4 poin gaya hidup orang percaya, gaya hidup orang benar ya kok. Yes. Nah, yang pertama yaitu adalah bertekun dalam pengajaran para rasul kok, atau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yes. Ini penting banget. Di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Artinya apa kok? Ketika mereka bertekun, orang-orang percaya itu bertekun dengan pengajaran rasul-rasul, kita tahu latar belakangnya bahwa rasul-rasul itu menerima pewahyuan daripada Allah. Iya, betul. Rasul-rasul menerima pewahyuan khusus daripada Allah, sehingga rasul-rasul dapat membagikan Injil. Rasul-rasul bahkan bisa menulis kitab-kitab yang kita pegang sampai saat ini, yaitu Alkitab. Iya. Gitu. Mereka bertekun. Artinya apa? Mereka yang pertama kok mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan gitu. Nah, ini penting banget ini, mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan. Iya, Yes. iya. Berarti nggak cuma kita sekedar baca firman Tuhan, sekedar baca. Karena seringkali begini, kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita nih kadang-kadang karena mungkin terpaksa atau karena satu dan lain hal, jadi kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab itu kadang-kadang hanya sekedar baca. Mulai saat ini, agar kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi pada saat kita mengalami masa-masa sulit dan konflik, pastikan bahwa kita itu membaca dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Betul. Amin, amin, amin. Bukan hanya baca, banyak
banyak yang salah paham bahwa ketika kita diminta untuk baca Alkitab, kita seringkali baca Alkitab 10 pasal nih. Oh iya, kejar target ya. Kejar target 10 pasal, kayaknya selesai 1 tahun gitu. Iya, kejar omset. Waduh. Ini bukan marketing Alkitab ya, Bapak, bukan marketing pasal kita nih. Oke, lanjut. Tapi yang seringkali kita salah paham adalah kita cuma membaca, kita cuma mendengar. Nah, tapi nggak menghidupi firman Tuhan Iya. karena kita nggak mendapatkan apa yang menjadi berkat Tuhan gitu Amin, buat kita. Selain itu kok, iya. selain itu dikata bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara, selain mendengar dan menghidupi firman Tuhan juga berbicara tentang mendengar dan menghormati mentor, mendengar dan menghormati kakak rohani, mendengar dan menghormati bapak rohani gitu. Jadi mereka bukan hanya mendengarkan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul bukan hanya memberikan Injil, tapi juga mereka mendengarkan nasihat-nasihatnya. Itu yang mereka hidupi. Amin. Dan dari poin 1 ini, mereka bukan hanya mendengar dan menghormati kakak rohani. Mungkin kita banyak ya kok ya sering mendengar, oh kakak rohani, iya dia ngomong sih, kita dengerin cuman, oh iya, ya cuman iya doang ya kan. Ya bener kayak kok ya. Gitu. Tapi juga kita seharusnya belajar dari pengalaman orang lain gitu. Nah, ini dia nih yang paling penting banget Bapak Ibu. Ini bener banget. Kenapa di masa itu cara hidup jemaat yang pada mula-mula itu mereka mendengarkan pengajaran dan bertekun pengajaran para rasul? Karena rasul-rasul itu pun juga menunjukkan kehidupan mereka pribadi sebagai satu bentuk pengajaran. Ya. Dan ini juga saya mau sampaikan kepada kita nih yang udah dipercayakan untuk membimbing adik-adik rohani ataupun anak-anak rohani ya. Jadi pastikan diri kita ini menjadi mentor yang benar. Artinya apa? Jadi teladan dulu deh. Karena dengan kita menjadi teladan, mereka pun juga akan dengan mudah dapat mendengarkan apa yang kita katakan. Bukan begitu, brother? Betul. Karena bukan hanya kalimat, bukan hanya kata-kata, betul. tapi juga harus dibuktikan dengan aksinya. Gitu. Yes. Karena orang akan lebih melihat aksinya daripada buktinya daripada kalimat yang diucapkan. Amin. Mantap. Nah, kita masuk dalam poin kedua, yaitu aktif dalam persekutuan. Kalau kita lanjutin ayat 42, dikatakan setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dikatakan dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Jadi di sini yang kita dapati bahwa jemaat mula-mula, kehidupan orang percaya itu harus aktif. Harus aktif dalam persekutuan. Artinya apa? Yang pertama harus tertanam dalam gereja dan komunitas yang membangun. Nah, ini dia penting banget. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia itu untuk seorang diri. Betul. Memang kadang-kadang kita bisa mengambil waktu ya untuk kita mungkin berdiam diri atau apa, tetapi jangan terlalu lama. Karena apa? Karena sejatinya kita ini makhluk sosial gitu kan. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, Bapak Ibu. Jadi jangan merasa, waduh, enggak, gue bisa bertumbuh dengan cuman gue baca, gue doa puasa sendirian. Nggak bisa, Bapak Ibu. Tetap kita harus tertanam di gereja lokal ataupun di komunitas yang benar. Karena kita butuh banget namanya persekutuan. Di situ kita bisa saling membangun. Lanjut yuk. Jadi penting sekali yang tadi Koko sampaikan bahwa tertanam di gereja dan mencari atau tertanam dalam komunitas yang membangun itu sangat penting. Hubungannya dengan judul kita kok. Konflik. Nah, gitu. Ketika kita tertanam dalam gereja yang sehat, gereja yang alkitabiah, tertanam dalam komunitas yang membangun kita. Ketika kita menghadapi konflik, kita punya respon yang benar. Nah, ini dia nih. Bener banget nih. Jadi kita punya respon yang tepat. Jadi pada saat kita menghadapi konflik itu, justru di dalam konflik itu malah kita bisa mengubahnya untuk menjadi satu berkat yang luar biasa buat diri kita pribadi dan juga tentunya buat komunitas kita kan. Iya. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, contohnya ketika kita tertanam dalam komunitas yang membangun diri kita lebih baik di dalam Kristus, kita akan saling memperdulikan sesama. Kita akan saling memperdulikan anggota lainnya. Yang kuat itu membantu yang lemah. Nah, benar. Gitu. Ketika kita menghadapi konflik atau orang lain kita lihat, wah ini kayaknya lagi ada masalah nih. Saya aku ngeliat Koko, kayaknya Koko lagi ada masalah. Aku datang untuk membangun Kokrismon. Betul. Aku datang untuk menguatkan Kokrismon. Benar. Datang untuk menasehati. Ayo kok semangat.
Yes, betul itu yang banget. kita perlukan kan. Ya, amin, amin, amin. Tuh, dan selain itu kita harus saling menasehati dalam kasih Kristus, Betul. Bukan menghakimi ya. bukan menghakimi. Bukan kayak yang di part pertama ya. Nah, itu Yes, amin. berhubungan soal menghakimi, ketika kita tertanam dalam gereja yang sehat, ketika kita tertanam dalam komunitas yang benar, kita menjadi orang yang gak menghakimi sesama. Betul banget. Jadi ketika kita menghadapi masalah atau orang lain menghadapi masalah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya jangan menghakimi, gitu Iya. ya. Kok Betul. itu yang sangat penting. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu adalah unity kok. Iya, benar. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat 44, 45 dan 46. Saya ada beberapa kalimat yang harus digarisbawahi. Dari ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Yes. Di ayat 45 kita tahu bahwa ada yang menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Itu satu keunitian kok. Iya, betul. Nggak mungkin tanpa adanya unity orang mau untuk Mau menjual berbagi. hartanya, Iya, benar. mau untuk berbagi. Iya, betul. Dan di ayat 46 saya garis bawahi bahwa dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Amin. Jadi pasti poin utama dari 3 ayat ini yaitu unity. Yes. Jadi poin ketiga kita adalah unity. Jadi kita sebagai anggota Kristus, anggota tubuh Kristus, kita harus bersatu kok. amin, benar. Kita harus saling percaya satu dengan yang lain. Betul. Kita berada di bawah naungan yang sama, Amin. yaitu naungan Yesus Kristus. Iya, betul. Mungkin gereja boleh beda, tapi kita satu tubuh dalam Kristus. Betul banget. Betul banget. Makanya kita harus sepakat dan sehati untuk melakukan segala sesuatunya. Kita harus sepakat dan sehati untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Amin, amin. Gitu. Dan poin yang keempat nih, Go. Oke, lanjut. Yang terakhir, Yes. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang tidak kalah utamanya, yaitu poin keempat dan yang terakhir adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, ini dia yang paling penting juga ya. Penting banget ini. Nggak mungkin kalau 3 poin tadi dilepas Dari yang terakhir ini ya. dari yang terakhir ini gitu. Poin keempat nggak bisa lepas dari poin-poin sebelumnya. Iya. Harus ada poin 4 ini, yaitu berdoa dan menyembah Tuhan. Di ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah. Yes. Jadi tadi kita tahu bahwa poin ketiga yaitu unity. Mereka berkumpul satu dengan yang lainnya. Mereka memecahkan roti. Mereka berbahagia. Mereka bukan hanya kumpul-kumpul nggak jelas, tapi mereka punya tujuan. Betul, setuju gue. Mereka punya tujuan Betul. satu, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Ini dia nih, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pada saat kita datang ke sebuah komunitas untuk berkumpul bersama-sama, tujuan kita tuh apapun komunitas kita, apapun bentuknya. Dan ini saya bilang ya Ju ya, nggak terbatas loh harus komunitas rohani. Tidak terbatas hanya di dalam satu komunitas yang sifatnya religius. Yes. Tetapi dalam komunitas apapun, kita bisa memiliki tujuan untuk apa? Memuji, Tuhan. menyembah Tuhan melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan untuk komunitas itu, untuk menjadi berkat buat mereka. Karena itulah gaya hidup sebagai orang percaya. Iya, oke lanjut. Betul. Nah, tadi aku nambahin sedikit dari Koko. boleh. Ini menarik bahwa ketika kita berada di lingkungan sesuatu, ketika kita berada di sebuah komunitas, Yes. bagaimana caranya kita tahu bahwa kasih Kristus ada dalam kita, yaitu dengan ini membawa dampak. Nah, betul. Jadi kita bukan hanya kumpul-kumpul, tapi kita juga punya dampak, yaitu mereka, orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan kasih Kristus. Amin, 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 amin. Caranya kayak gimana? Ya dengan berdoa, dengan menyembah Yes. Tuhan, dengan Amin. melekat kepada Tuhan, Amin, baca amin. firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Nah, ini dia. Gitu. Karena Ya. karena doa itu ada yang katakan bahwa doa adalah nafas hidup Orang percaya. Orang percaya. Amin. Jadi dan doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Benar kan, Kok? Betul. Kita setuju bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yes. Jadi ketika kita berdoa, Yes. ketika kita menyembah Tuhan, Amin. kita nggak fokus kepada masalah. Kita fokus kepada Tuhan. Nah, ini paling penting Bapak Ibu ya. Jadi pada saat ada satu masalah yang menimbulkan konflik, jangan fokus kepada itu. Tetapi satu hal, fokus kepada
Tuhan. Karena Amin. Tuhan adalah satu-satunya sumber jawaban dalam setiap masalah kita. Ketika kita amin. menghadapi konflik dengan orang lain, ketika kita menghadapi masalah, Iya. mungkin terlihat nggak ada jalan lain, tapi Tuhan selalu punya jalan. Amin. Amin ya kok ya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ulang kembali kesimpulan pada konflik part 4 hari ini kok, Yes. yaitu bagaimana kita gaya hidup orang percaya, gaya hidup orang benar berdasarkan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yaitu yang pertama bertekun dalam pengajaran para rasul, yang kedua aktif dalam persekutuan, yang ketiga unity, Amin. dan yang terakhir berdoa dan menyembah Tuhan, melekat kepada Tuhan gitu. Yes. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yuk kita merubah hati kita ya kok ya. Tentu. Mari kita memiliki hati seperti Kristus mengasihi, seperti jemaat mula-mula yang penuh dengan kasih Amin. Kristus. Amin. Gitu kok. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah terkasih dalam Yesus Kristus. Ini episode terakhir kita dalam tema konflik. Kita akan kembali di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik, lebih up to date, dan yang saya yakin akan memberkati kita semua. Amin. Kita tahu bahwa di hari-hari ini kita butuh kebenaran firman Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh kasih Tuhan, sehingga kita pun bisa mengalami untuk dapat mengasihi orang lain. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akhir episode ini, kita mau sama-sama satu dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Bahwa Tuhan sejatinya Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, orang percaya, pengikut-pengikut-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sudah sepatutnya, sudah wajib untuk kami dapat menekuni firman-Mu, kebenaran firman-Mu, yaitu Alkitab ini Tuhan. Tidak hanya sekedar membaca Tuhan, tetapi kami mendalaminya Tuhan. Dan kami juga bisa Tuhan mempraktekkannya. Kami menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan buat banyak orang. Dan kami juga percaya Tuhan, kami tidak Engkau ciptakan untuk sendiri Tuhan, tetapi kami butuh untuk berkomunitas Tuhan, untuk berkumpul Tuhan, untuk di dalam satu komunitas yang baik, yang membangun Tuhan. Dan juga Tuhan, di dalam komunitas itu kami tahu kami harus unity, yaitu kami memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu Bapa, Amin. untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bersama-sama dimanapun anak-anak-Mu berada, setiap siapapun yang menyaksikan tayangan episode ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, menjamah melatih kehidupan kami. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan memiliki permasalahan-persoalan Tuhan cukupkan, memberikan jalan keluar, dan Tuhan berikan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Roh Kudus. Dan di akhir episode ini Tuhan, kami sama-sama angkat tangan kami, angkat hati kami ke hadapan-Mu, kami terima berkat-Mu. Berkat yang besar dari Allah Bapa yang mengasihi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan Roh-Nya Kudus menyertai memberkati setiap kita saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Terlebih nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dan sejahtera berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sudah dikasih oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Thank you bro. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.